Karena ingin mencari tahu sih gimana rasanya jadi santri, dan juga ingin memperdalam ilmu agama, tidak hanya ilmu akademik saja yang didapat dari kampus. Yang pertama untuk mendapatkan pengalaman dan mengetahui gitu gimana sih kehidupan para santri di pesantren itu. Selain itu untuk mendapatkan pengalaman tentang pemahaman keagamaan dan dari sisi spiritual. KKN ini berbeda daripada KKN yang sebelumnya, karena pada KKN ini mahasiswa itu dituntut untuk beradaptasi dan mengatur waktu antara ibadah dan juga belajar. Jadi ini merupakan pengalaman yang baru bagi mahasiswa. Jadi untuk KKN Inovasi Pesantren ini kita laksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Sholihin 2, yaitu di Blitar. Supaya broadcast MBS ini bisa kembali, yaitu dengan cara produksi siaran podcast. Nah, yang pertama untuk proker yang kita laksanakan itu ada 4. Yang pertama itu ada POC atau pupuk organik cair dari air cucian beras, terus ada program kerja broadcasting, terus ada program kerja web absensi, dan juga program kerja administrasi kebendaharaan. tujuan dilaksanakannya semua proker yang ada di KKN ini yaitu yang pertama untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di pondok pesantren, khususnya yaitu Pondok Pesantren Mambaul Sholihin 2 Blitar. Proker Broadcast adalah program kerja dari kami yang dimana kita melatih dan membimbing santri dalam memproduksi podcast. Terus tidak hanya itu, kita juga melatih bagaimana public speaking mereka, juga skill menjadi kameramen, editor, dan juga tim kreatif. Proker POC itu yaitu adalah pupuk organik cair yang terdiri dari bahan-bahannya ada dari air cucian beras dan juga E4 dan juga molase tebu. Pupuk organik cair ini sama dengan pupuk organik yang lainnya, yaitu pupuk organik padat, cuman dia bersifat cair. Proker website itu untuk membuat dan mengembangkan website sistem informasi absensi untuk keperluan pondok pesantren. Proker kebendaharaan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Proker ini mencakup pengelolaan keuangan, pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan, serta pencatatan dan pelaporan keuangan. Harapan saya dari proker yang telah kami lakukan ini, saya harap tetap dilaksanakan baik oleh para santri maupun dari pihak pondok pesantren. Saya harap proker-proker ini tuh dapat memajukan pondok pesantren ini sendiri, baik dari segi pemanfaatan lahan, penataan administrasi dari Ponpes, dan juga untuk meningkatkan minat dan bakat dari para santri itu sendiri. Untuk program kerja kami itu ada POC atau pupuk organik cair, yang dimana tantangan di sini yang kita dapati, kita telah melakukan survei dan di sini terdapat beberapa tanaman, namun juga ada beberapa media tanam yang kurang baik, sehingga di situ itu teksturnya didominasi oleh pasir. Media tanam yang didominasi oleh pasir itu akan menyulitkan tanaman untuk tumbuh. Jadi menurut kami perlu adanya solusi terkait media tanam ini, dilakukan pengolahan. Kelompok KKN kita ini cukup seru, asik, dan kompak satu sama lain. Dimana pada saat menjalankan program kerja itu sendiri, kita saling membantu
tanpa menganggap bahwa itu bukan program kerja saya. Jadi kita satu tim dan bekerja sama dalam tim. Saling support lah, saling support karena kan kita nggak ada basic ataupun background di pondok pesantren gitu kan. Jadi saling support untuk bisa survive selama KKN ini. Tidur malam. Jadi aku suka waktu tidur malam karena ada hal yang paling lucu yang aku sukai, yaitu ada suara yang mengisi ruangan itu dan membuat semua anggota atau teman-teman itu tertawa. Saat kita nyuci baju bareng, terus saat kita makan-makan bareng, di situ tuh kita ngerasa kayak sharing-sharing, terus bercanda bareng gitu. Ada momen-momen yang nggak bisa dilupain lah pas kita nyuci baju sama makan bareng. Selama mengikuti program kerja broadcasting, para santri ini memiliki rasa keingintahuan dan juga excited yang tinggi ya menurut saya, karena para santri ini mempelajari cara memproduksi podcast itu merupakan hal baru ya bagi mereka. Saat kami memberikan bimbingan kepada para santri, di sini para santri semangat untuk belajar gitu ya. Para santri ini sebenarnya memiliki bakat dan juga potensi, tapi memang mereka belum punya kesempatan untuk menyalurkan bakat dan juga kemampuan mereka. Sangat tertib, terus waktu ada tanya jawab, mereka juga aktif bertanya, terus saat praktek pembuatan juga praktek aplikasian mereka juga sangat semangat. Potensi yang bisa aku lihat sebenarnya beragam banget, tapi yang menurut aku bisa dikembangkan itu tentang public speakingnya, gimana dia berani untuk berkomunikasi di depan khalayak umum, itu menurutku bisa dikembangkan lebih luas lagi. Dalam segi kreativitas mereka, salah satunya dari proker podcast itu, mereka memilih temanya mereka sendiri, dan juga dari segi proker POC, mereka itu memiliki keinginan untuk bisa memanfaatkan lagi lahan yang dimiliki oleh Ponpes itu sendiri. Saya rasa ini masih banyak sekali potensi yang dimiliki para santri yang masih belum saya ketahui. Pengalaman berkesan menurut saya yang paling berkesan adalah cara kita untuk survive di sini. Bagaimana cara kita untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan soal makanan, lingkungan, dan juga lain sebagainya. Karena pada dasarnya kami tuh nggak ada background pesantren, dan juga saat kami di sini selama 3 minggu kami bersama-sama untuk mencari jalan keluar bagaimana how to survive dari lingkungan yang sebelumnya belum pernah kita jalani. Menurut aku yang paling berkesan tuh kalau ngaji pagi, kita ngaji kitab Risalah Al-Jami'ah, itu banyak banget hal-hal baru yang aku ketahui dari kitab itu. Harapan saya untuk santriwan dan santriwati Pondok Pesantren MBS 2 ini adalah semoga mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu dan dapat mengamalkan apa yang telah mereka pelajari dan peroleh selama di pesantren ini. Dan yang paling penting dan yang perlu diingat adalah kalian santriwan-santriwati merupakan generasi penerus yang berperan penting dalam masyarakat nantinya. Semoga bisa tetap menjalankan kewajiban mereka selayaknya seorang santri. Dan untuk pesan saya kepada para santri sendiri, tetap semangat dalam menjalankan pendidikan di MBS 2 ini dan tetap menjadi santri yang tauladan. Extraordinary, Kreatif, Spektakuler. Friendly. dengar sih kalau dari para santri itu Asoka, alim, soleh, kafi. Pesan saya untuk kelompok 6, semoga KKN ini bisa memberikan kalian pengalaman supaya lebih bisa melibatkan Allah dalam segala urusan kalian. Terima kasih kelompok 6 atas kerjasama dan dedikasinya. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin, dan makasih buat semangat dan energi positif ya.
kisah kita abadi untuk selama-lamanya.